Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan kisah Habib Abu Bakar Gresik. Al-Imam Al-Qutbul Fat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf adalah seorang imam di lembah Al-Ahqaf. Garis keturunannya yang suci ini terus bersambung kepada ulama dari sesamanya hingga bermuara kepada pemuka orang-orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang, seorang kekasih nan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlahir di Kampung Besuki, salah satu wilayah di kawasan Jawa Timur, tahun 1285 Hijriah. Ayahnya wafat di kota Gresik, sementara beliau masih berumur kanak-kanak. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak dan terpancar dari kerut-kerut wajahnya, sampai-sampai di usianya ke-3 tahun, mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain karena power, kekuatan, dan kejernihan rohaninya, serta kesiapannya untuk menerima curahan anugerah dan fat, pembuka tabir hati, darinya. Tahun 1293 Hijriah, atas permintaan neneknya yang soleha Fatimah binti Abdullah, ibunda ayahnya, beliau merantau ditemani oleh Al-Mukarram Muhammad Bazamul ke Hadramaut meninggalkan tanah kelahirannya Jawa. Dikala Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf akan sampai di kota Seun, beliau disambut di perbatasan kota oleh paman sekaligus gurunya Al-Alama Abdullah bin Umar berikut para kerabat. Dan yang pertama kali dilantunkan oleh sang paman bait qasidah Al-Habib Al-Arif Billah Syekh bin Umar bin Segaf, seorang yang paling alim di kala itu, dan menjadi kebanggaan pada zamannya. Dan ketika telah sampai, beliau dicium dan dipeluk oleh pamannya. Tak elak menahan kegembiraan atas kedatangan sang keponakan, dan melihat raut wajahnya yang memancarkan cahaya kewalian dan kebaikan, berderailah air mata kebahagiaan sang paman membasahi pipinya. Hati para kaum arifin memiliki ketajaman pandang, mampu melihat apa yang tak kuasa dilihat oleh pemandang. Perhatian dan didikan sang paman, telah membuahkan hasil yang baik pada diri sang keponakan. Beliau belajar kepada sang paman Al-Habib Abdullah bin Umar, ilmu fiqh dan tasawuf. Sang paman pun suka membangunkannya pada akhir malam ketika masih berusia kanak-kanak, guna menunaikan sholat tahajud bersama-sama. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam menimba ilmu dari para ulama dan pemuka kota Hadramaut. Mereka, para ulama telah mencurahkan perhatiannya pada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka beliau banyak menerima dan memperoleh ijazah dari mereka. Di antara para ulama terkemuka Hadramaut yang mencurahkan perhatian kepadanya, adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang guru yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi telah menaruh perhatian kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, semenjak masih berdomisili di Jawa sebelum meninggalkannya menuju Hadramaut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata kepada salah seorang murid seniornya, "Perhatikanlah, mereka bertiga adalah para wali, nama, haliyah, dan makom atau kedudukan mereka sama. Yang pertama adalah penuntunku nanti di alam barzak, beliau adalah Qutbul Mala Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Yang kedua, aku melihatnya ketika engkau masih kecil, beliau adalah Al-Habib Al-Ghaus Abu Bakar bin Abdullah Al-Attos. Dan yang ketiga, engkau akan melihat sendiri nanti di akhir dari umurmu." Tatkala memasuki tahun terakhir dari umurnya, ia bermimpi melihat Rasulullah sebanyak 5 kali berturut-turut selama 5 malam, sementara setiap kali dalam mimpinya, Rasulullah mengatakan kepadanya, terhadap orang yang bermimpi, "Lihatlah di sampingmu, ada cucuku yang soleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Sebelumnya orang yang bermimpi tersebut tidak mengenal Al-Habib Abu Bakar As-Segaf kecuali setelah dikenalkan oleh baginda Rasul Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Lantas ia teringat akan ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana beliau pernah berkata, mereka bertiga adalah para wali, nama dan kedudukan mereka sama. Setelah itu ia, atau orang yang bermimpi, menceritakan mimpinya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf,
dan tidak lama kemudian ia meninggal dunia. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mendapat perhatian khusus dan pengawasan yang istimewa dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai-sampai Al-Habib Ali sendiri yang meminangkan beliau dan sekaligus menikahkannya. Selanjutnya, di antara para masyayikhnya adalah Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf sebagai Syekhut Tarbiyah, Al-Imam Al-Qut Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sebagai Syekhut Taslik, juga Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban sebagai Syekhul Fat. Guru yang terakhir ini sering memberi berita gembira kepada beliau. Engkau adalah pewaris haliah kakekmu Al-Habib Umar bin Segaf. Sekian banyak para ulama, para wali dan para kaum solihin Hadramaut, baik itu yang berasal dari Sewun, Tarim dan lain-lain yang menjadi guru Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di antara guru-guru beliau di sana antara lain, Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Sakaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Alatas, Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur, Mufti Hadramaut saat itu, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan masih banyak lagi guru beliau yang lainnya. Pada tahun 1302 Hijriah, ditemani oleh Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pulang ke tanah kelahirannya di Jawa, tepatnya di Kampung Besuki. Selanjutnya pada tahun 1305 Hijriah, ketika itu berumur 20 tahun, beliau pindah ke kota Gresik sambil terus menimba ilmu dan meminta ijazah dari para ulama, yang menjadi sinar penerang negeri Pertiwi Indonesia. Di Pulau Jawa, beliau pun masih aktif mengambil ilmu dan manfaat dari ulama-ulama yang ada di sana saat itu, di antaranya yaitu, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, Bogor, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wafat di Jombang, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Pekalongan, Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, wafat di Surabaya. Kemudian pada tahun 1321 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat, ketika sang khatib berdiri di atas mimbar, beliau mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergeming dalam hatinya untuk mengasingkan diri dari manusia semuanya. Terbukalah hati beliau untuk melakukannya. Seketika setelah bergeming, beliau keluar dari Masjid Jami menuju rumah kediamannya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beruzlah atau halwat, mengasingkan diri dari manusia selama 15 tahun bersimpuh di hadapan Ilahi Robi. Dan tatkala tiba saat Allah mengizinkan beliau untuk keluar dari halwatnya, guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mendatanginya dan memberi isyarat kepada beliau untuk mengakhiri masa halwatnya. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi berkata, selama 3 hari kami bertawajuh dan memohon kepada Allah, agar Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf keluar dari halwatnya. Lantas beliau menggandeng Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dan mengeluarkannya dari halwatnya. Kemudian masih ditemani Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, beliau menziarahi Al-Habib Alawi bin Muhammad Hashim. Setelah itu meluncur ke kota Surabaya menuju ke kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi memproklamirkan kepada para hadirin, ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, termasuk mutiara berharga dari simpanan keluarga Ba'alawi. Kami membukanya agar bisa menularkan manfaat bagi seluruh manusia. Setelah itu, beliau membuka majelis taklim di rumahnya. Beliau menjadi pengayom bagi mereka yang berziarah juga sebagai sentral atau tempat rujukan bagi semua golongan di seluruh penjuru. Siapapun yang mempunyai maksud kepadanya dengan dasar husnuzan, niscaya ia akan meraih keinginannya dalam waktu yang relatif singkat. Di rumahnya sendiri, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin lebih dari 40 kali. Pada setiap kali hatam, beliau selalu menghidangkan jamuan yang istimewa. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf betul-betul memiliki girah atau antusias yang besar dalam menapaki aktivitas dan akhlak para aslaf pendahulunya, terbukti dengan dibacanya dalam majlis beliau sejarah dan kitab-kitab buah karya para aslafnya. Di saat akhir hayatnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melakukan puasa selama 15 hari,
Setelah itu beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun, dimakamkan di pemakaman Masjid Jami Alun-Alun Gresik, Jawa Timur. Adapun makom atau kedudukan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubro. Hal itu telah diakui dan mendapat legitimasi dari mereka yang hidup sezaman dengan beliau. Berikut ini beberapa komentar dari mereka. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar berkata, "Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Sungguh Al-A Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara keluarga Segaf, yang terus menggelinding, makomnya, bahkan membumbung tinggi menyusul makom-makom para aslafnya." Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang Qut al-Gaus juga sebagai tempat turunnya pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah berkata di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, dikala beliau membubuhkan tali ukhuwah antara beliau dengan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, pertemuan yang diwarnai dengan derai air mata. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berkata kepada para hadirin ketika itu, "Lihatlah kepada saudaraku Filah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihatlah ia, maka melihat kepadanya termasuk ibadah." Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah. Beliau adalah penguasa saat ini, beliau telah berada pada makom asyuhud yang mampu menyaksikan, mengetahui, hakikat dari segala sesuatu. Beliau berhak untuk dikatakan, dia hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya, sebagai nikmat." Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Ada cerita sangat menakjubkan tentang beliau. Saat semua penduduk kota Gresik sepi mensyolati jenazah beliau, ada seseorang bapak membeli daging kambing di pasar Gresik. Kemudian bapak itu tanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa pasar ini sepi, dan engkau terlihat tergesa-gesa?" "Itu Pak, Habib Abu Bakar wafat, sekarang waktunya mensyolatkan beliau. Ayo ke sana," jawab penjual daging itu. Si bapak pembeli daging langsung berangkat ke Masjid Jami untuk ikut serta mensyolati beliau. Sambil membawa bungkusan daging, saat akan diangkat jenazah beliau, terlihat sama sekali tidak terangkat dan para jamaah ratusan ribu heran. Alhamdulillah putra dan zuriyah Habib Abu Bakar ingat bahwa Habib senang dibacakan solawat Nabi. Ribuan pelayat bersama membaca solawat. Subhanallah, jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Yang menakjubkan lagi, bapak yang ikut mensyolatkan beliau itu pulang dan daging yang dibeli di pasar dimasak tidak bisa matang dan digoreng pun tak bisa. Si bapak ini kemudian menangis menceritakan kejadian daging itu. Para ulama santri Habib Abu Bakar bercerita bahwa Habib Abu Bakar pernah dawuh, "Barang siapa yang kelak ikut menyolati jenazahku, maka aku doakan dia tidak terkena panasnya api neraka dan api dunia." Si bapak menangis terseduh, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensyolati Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang sudah lama hilang. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di Masjid Jami Gresik. "Anakmu ada kesalahan, sekarang diikat jin di pohon besar tengah jalan," kata Habib Abu Bakar. Setelah itu, Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah dan penduduk berjalan ke pohon itu, dan Habib Abu Bakar berteriak, "Wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat." Subhanallah, langsung dari pohon terlihat anak itu ditali rantai dengan sebelahnya panas api. Semua mata melihat sambil takut dan kagum. Alam jin siang itu bisa ditampakkan Habib Abu Bakar. Kemudian jin itu berkata, "Iya Habib, karena kemuliaanmu maka anak ini aku lepaskan sekarang." Pohon itu sekarang sudah ditebang untuk jalur ke bawah arah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari tidak pernah makan dan minum dan tidak keluar dari kamar kholwatnya. Dalam keadaan rambutnya seperti 15 tahun yang dulu tidak panjang dan sering kali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dikisahkan pada suatu hari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di kota Gresik akan diturunkan wabah penyakit atau bala.
Hal tersebut tentunya membuat sang Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf merasa risau dan galau, karena beliau memikirkan nasib masyarakat Gresik dan sekitarnya. Kemudian beliau menugaskan kepada para santri-santrinya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar untuk meminimalisir para pelaku kemaksiatan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta tidak murka. Kemudian dikumpulkanlah orang banyak untuk bersama-sama membaca Ihya Ulumuddin. Setelah itu kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Tuhan semesta alam, saya memohon kepadamu, jikalau wabah itu tidak bisa dicegah dan akan tetap kau turunkan di kota Gresik ini, maka mohon jangan kau turunkan bala itu kepada mereka semua ya Allah. Biarlah semuanya ditanggung kepadaku bala yang akan kau turunkan kepada mereka. Biarlah aku saja yang menanggungnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selesai membaca Ihya Ulumuddin dan berdoa, akhirnya masyarakat daerah Gresik tidak terkena wabah atau masalah karena keberkahan Sang Wali Allah yang mampu menjadi rahmat dan barokah bagi alam sekitarnya. Setelah beliau wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat beliau hendak dimandikan menurut kesaksian para santri-santrinya dan para murid-muridnya, pada saat memandikan beliau, terlihatlah lubang yang besar di punggung beliau. Itu merupakan bekas ketika beliau menanggung bala yang akan diturunkan kepada masyarakat daerah Gresik. Ada seorang murid Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang hendak menunaikan ibadah haji. Dia datang kepada gurunya menjelaskan niat baiknya tersebut untuk meminta doa agar mendapatkan keselamatan. Selama dalam perjalanan menuju Tanah Suci Mekah, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf pun merasa sangat senang mengetahui niat baik muridnya ini akan pergi haji. Akhirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf mendoakan muridnya ini agar diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam perjalanan berangkat maupun pulang. Berangkatlah sang murid. Pada saat itu para jamaah haji dari Indonesia tidak naik pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut dan harus menempuh perjalanan melalui laut yang cukup lama. Murid ini berangkat dengan menggunakan kapal laut milik pemerintah kolonial Belanda. Di tengah perjalanan rupanya cuaca alam kurang bersahabat, kapal laut pun diterpa oleh ombak dan badai yang sangat besar, membuat seluruh penumpang kapal tersebut merasa panik dan cemas, semuanya sangat khawatir. Di saat genting dan mendesak itu, maka semua orang berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Begitu juga halnya dengan semua orang di kapal tersebut, termasuk sang kapten kapal laut yang merupakan orang Belanda. Sang kapten meminta semua orang yang ada di kapal itu untuk berdoa meminta bantuan perlindungan kepada Tuhan mereka masing-masing sesuai dengan agamanya. Kemudian sang kapten itu akhirnya menunjuk murid Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf untuk memimpin doa agar diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan. Murid Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf itu pun memulai dan memimpin doa bersama di atas kapal. Dimulai dengan bertawasul kepada orang tua, termasuk juga bertawasul dengan keberkahan waliullah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Semoga Allah melindungi kapal ini dari terpaan ombak badai. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba muncullah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf dari dalam laut lengkap dengan imamah dan juga sorbannya. Kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf berjalan di atas air, lalu berdoa sembari mengangkat tangannya. Lagi-lagi keajaiban pun terjadi. Ombak badai tiba-tiba langsung berhenti dan semua orang di kapal itu menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Semua terpukau, termasuk kapten kapal. Beberapa saat kemudian, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf kembali menghilang. Langsung kapten kapal yang merupakan orang Belanda ini merasa sangat takjub dan menganggap bahwa murid Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ini adalah orang sakti, dan ia memberikan sejumlah hadiah tanda terima kasih karena telah menyelamatkan kapal itu dari bencana. Sepulangnya berhaji, murid Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf pulang kembali ke tanah air. Kemudian ia langsung menceritakan kisah ini kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Mendengar kisahnya, beliau berpesan kepada muridnya untuk menghindari pengkultusan. Janganlah kau sekali-kali menceritakan kisah ini kepada siapapun selagi aku masih hidup. Kau baru boleh menceritakan kisah ini kepada orang lain jika nanti aku sudah wafat. Pada suatu hari, datanglah seorang anak muda dari luar negeri.
tepatnya dari Singapura untuk sowan atau bersilaturahmi menemui Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Kemudian saat bertemu dengan Habib, pemuda itu berkata, "Wahai Habib, saya sudah banyak mendengar tentang berbagai macam kisah tentang karomahmu. Engkau adalah wali Allah, setiap doa yang kau panjatkan pasti akan mustajab, dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolonglah mintakan kepada Allah agar semua hajat-hajat dan keinginanku bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf bertanya balik kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, apakah kedua orang tuamu masih ada?" "Masih ada Habib," jawab si anak muda. Kemudian sang Habib berkata lagi, "Wahai anak muda, ketahuilah bahwa doa kedua orang tuamu lebih afdol 70 kali lipat daripada doa orang seperti saya." Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf pun menyuruh pemuda tersebut menyenangkan hati orang tuanya, dan meminta doa kepada kedua orang tuanya. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf mempunyai seorang murid dari kota Malang yang bernama Al-Muhadis Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Ketika hendak pulang ke kota Malang, beliau dipesankan oleh sang guru agar membawa anaknya jika hendak kembali ke Gresik untuk menimba ilmu. Beberapa hari kemudian Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan anaknya kembali ke Gresik sesuai perintah Al-Habib untuk belajar dan menimba ilmu. Ketika sampai di rumah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, ia memperkenalkan anaknya tersebut yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih kepada sang Habib selaku gurunya. Kemudian anak tersebut ditanya oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, "Maukah engkau kutunjukkan alam surga beserta isinya dikarenakan hatimu yang masih bersih ini? Dan lihatlah ke atas langit itu." Ketika sang anak melaksanakan yang diperintahkan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlihatlah surga sesuai dengan apa yang disebutkan sang Habib. Tapi seketika itu Al-Habib Abdullah langsung jatuh pingsan karena tak tahan untuk melihatnya.